Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Ardiansah. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis pengembangan teknologi kinerja yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam hal pembelajaran. Dalam bab ini pokok bahasannya adalah tentang model-model pengembangan teknologi kinerja. Pembahasan yang pertama adalah pengembangan model unit lembaga profit atau non-profit. Pada bahasan ini akan saya kemukakan dua model saja, yaitu model kebijakan Harvard yang lebih dikenal dengan analisis SWOT dan model sistem perencanaan strategis. Kedua model ini dapat diterapkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan pengembangan model proses atau kegiatan ada tiga model yang dapat diterapkan. Yang pertama model Deming, kemudian ada model Torrington dan Hall, dan yang ketiga model Ken Blanchard dan Gary Wright. Baik, saya akan bahas masing-masing satu model dari pengembangan model lembaga profit non-profit, yaitu model analisis SWOT, dan satu model dari pengembangan model proses, yaitu model Deming. Ini merupakan salah satu konsep manajemen sekolah yang menggunakan analisis ini. Yang terdiri dari strength, yaitu kekuatan, mana ini adalah menganalisis keunggulan atau kekuatan sumber daya dasar yang ada, dan kemudian weakness ya atau kelemahan, yaitu menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dua hal ini merupakan faktor internal. Kemudian selanjutnya adalah opportunities atau peluang, yaitu menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan bagi organisasi atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah threats atau keancaman, ya, yaitu menganalisis situasi-situasi utama yang tidak menguntungkan bagi situasi pendidikan. Nah, dua hal terakhir ini adalah faktor eksternal. Untuk melakukan analisis SWOT dapat menggunakan 4 langkah strategi seperti tersaji dalam matriks SWOT berikut. Nah, yang pertama adalah strategi SO, kemudian yang kedua adalah strategi WO, yang ketiga yaitu strategi ST, dan yang keempat adalah strategi WT. Nah, ini contoh kasus ya analisis SWOT berdasarkan standar proses dalam hal pembelajaran daring di sekolah. Ya, anggap sekolah X mempunyai kekuatan pembuatan RPP ya, yang dilakukan oleh guru-guru tepat waktu. Kemudian perangkat pembelajaran masing-masing bidang studi pun sudah lengkap dan mayoritas guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian sekolah tersebut mempunyai kelemahan ya, belum sepenuhnya siap dengan proses pembelajaran daring. Dan ada peluang bahwa ada kebijakan pemerintah membebaskan lembaga pendidikan menggunakan sistem daring apa saja yang dapat digunakan. Kemudian ada ancaman bahwa adanya keterbatasan orang tua dalam menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anaknya berdasarkan strategi SO, di mana strategi ini menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Dengan adanya perangkat pembelajaran masing-masing bidang studi yang sudah lengkap, sekolah atau lembaga bebas menentukan sistem pembelajaran daring yang akan digunakan sehingga bisa meningkatkan kreativitas guru. Kemudian berdasarkan strategi WO-nya ya, di mana strategi ini adalah memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang. Berarti sekolah harus mempersiapkan diri dari segi pendidik dan fasilitas dengan memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dalam menggunakan sistem daring yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, berdasarkan strategi ST ya, di mana strategi ini adalah memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Nah, dalam strategi ini memanfaatkan kekuatan yaitu dengan sekolah menyediakan fasilitas bagi siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas untuk pembelajaran daring. Berdasarkan strategi WT ya, ini memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman, bahwa sekolah harus mempersiapkan diri dari segi pendidik dan fasilitas ya, guna membantu siswa yang memiliki keterbatasan dalam pembelajaran. Oke, bahasan selanjutnya adalah pengembangan model proses. Nah, pengembangan model proses atau kegiatan ini ada 3 model. Namun yang akan saya coba paparkan adalah model Deming ya. Nah, model ini dimulai dengan menyusun rencana, kemudian melakukan tindakan pelaksanaan ya, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review ya. Nah, setelah review, apabila hasilnya bagus ya atau baik, maka perlu peningkatan, bukan berarti selesai di situ. Dan apabila hasilnya kurang baik ya,
berarti perlu perbaikan, sehingga apapun hasilnya ya ke tahap perencanaan lagi seperti sebuah siklus. Maka model ini diistilahkan dengan siklus Deming ya. Dan selain itu, siklus ini juga dikenal dengan istilah plan, do, check, dan act. Kita coba terapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh pada misalkan sebuah sekolah. Nah, dimulai dari perencanaan ya, dimana rencana pengembangan sekolah disesuaikan dengan pembelajaran daring, kemudian materinya pun disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, dan kebijakan layanan terkait pembelajaran daring dan sarana TIK sudah memadai. Nah, tahap selanjutnya adalah do, kerjakan. Pelaksanaannya kombinasi penggunaan e-learning dengan media online lainnya, kemudian pengelolaan kelas daring ya, dari disiplin waktunya, materi dan tugas, serta pemberian feedback. Kemudian pembelajaran mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya pembelajaran di rumah juga harus dengan bantuan orang tua yang konsisten. Tahap selanjutnya cek. Ini adalah memantau dan mengevaluasi proses sampai ke tahap laporan. Tahap yang selanjutnya adalah act ya, tindak lanjut. Dilihat bagaimana hasilnya ya untuk pelaksanaan pembelajaran daring ya. Dan apapun hasilnya itu, kedua-duanya akan kembali lagi ke perencanaan lagi dan begitu seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk bahasan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.